Setelah menjadi bankir investasi selama lebih dari 30 tahun, saya ingin memberi Anda perspektif pribadi saya tentang merger dan akuisisi. Tantangan besarnya adalah bagaimana Anda mengajarkan sesuatu seperti merger dan akuisisi karena ini adalah subjek yang kompleks, proses yang kompleks. Itu adalah sesuatu yang belum pernah ditulis dalam buku teks. Jawaban sederhananya adalah Anda hanya bisa benar-benar mengajarkannya dari pengalaman. Jadi, Anda ingin tahu bahwa orang yang berbagi pengalamannya dengan Anda benar-benar pernah melakukannya, mendapatkan T-shirtnya. Semuanya baik-baik saja setelah menghabiskan beberapa tahun di bank investasi sebagai analis, tetapi kemudian Anda benar-benar semacam pengamat proses. Anda tidak benar-benar melakukannya. Anda bukan direktur senior yang menjalankan proses dan membuat keputusan. Tidak ada jalan pintas untuk benar-benar mendapatkan keahlian ini. Anda benar-benar harus mengerjakan kesepakatan dan Anda harus memiliki pengalaman itu. Tetapi setelah melakukan ini selama 30 tahun, saya sekarang berusia pertengahan 50-an. Saya sangat senang berbagi pengalaman ini dengan Anda dan saya juga ingin memberikan perspektif saya tentang bagaimana rasanya terlibat dalam merger dan akuisisi. Saya kira titik awalnya adalah siklus bisnis. Jika Anda berpikir bahwa setiap bisnis memiliki siklus hidupnya, bahwa pasar penuh dengan perusahaan-perusahaan ini, yang semuanya memiliki siklus hidupnya sendiri, pada dasarnya adalah tentang menciptakan nilai. Pengusaha menciptakan bisnis karena mereka ingin membangun sesuatu dan mereka ingin menghasilkan uang. Bisnis ini perlu berkembang. Untuk tumbuh mereka membutuhkan modal dan terkadang mereka perlu melakukan akuisisi. Kemudian pada akhirnya para pengusaha akan membutuhkan beberapa bentuk jalan keluar. Entah itu sebagian mereka mungkin IPO dan mereka menjual sebagian saham mereka dan masih mempertahankan minat atau keluar sepenuhnya dan mereka menjual perusahaan kepada orang lain. Tapi tanpa itu mereka tidak dapat menyadari nilai untuk diri mereka sendiri. Jadi Anda memiliki sistem di sini di mana para pengusaha sibuk menciptakan bisnis tetapi mereka membutuhkan akses permodalan. Pada akhirnya, mereka harus dapat mengekstraksi modal mereka dan disitulah merger dan akuisisi masuk. Jadi, jika Anda memulai dengan siklus hidup perusahaan, Anda memiliki perusahaan rintisan dan perusahaan rintisan itu menciptakan produk dan mendesainnya dan melakukan semua R&D. Kemudian ia pergi dan menemukan pelanggan. Sekarang satu pelanggan membeli produk, itu tidak benar-benar bukti. Jika banyak pelanggan membeli produk maka Anda punya pasar. Jadi perusahaan sekarang berkembang. Pada tahap awal mereka membutuhkan akses permodalan. Jadi modal harus dimasukkan, sangat sulit untuk membootstrap perusahaan dari titik nol mutlak tanpa modal eksternal sama sekali. Setelah bisnis didirikan itu punya sekelompok pelanggan, perlu tumbuh dan perlu skala bisnis itu. Sekali lagi jika Anda mengembangkan bisnis, lalu apa yang terjadi sebelum Anda benar-benar mendapatkan uang tunai, sebenarnya itu menyebalkan karena Anda harus membeli bahan, Anda harus membayar orang dan Anda harus melakukan semua ini sebelum Anda dapat menjual produk atau layanan untuk mendapatkan uang kembali. Jadi butuh modal kerja. Sekarang di beberapa titik perlu mempertimbangkan bagaimana itu akan keluar, bagaimana pengusaha, pemegang saham akan mencapai jalan keluar dan itu bisa melalui penjualan dan IPO atau pembelian. Dan sebagai bagian dari proses pertumbuhan, mereka mungkin perlu melakukan akuisisi. Perusahaan dapat bergabung dengan perusahaan lain. Merger dan akuisisi telah mencakup semuanya tetapi juga mencakup penjualan perusahaan karena Anda dapat melakukan akuisisi. Tapi sisi lain dari akuisisi tidak adalah sisi penjualan. Aku akan datang untuk menjelaskan itu juga. Merger dan akuisisi termasuk keluarnya perusahaan juga. IPO adalah Anda harus memiliki banyak pengetahuan terperinci tentang aturan daftar di pasar Anda dan Anda harus dapat melalui semua proses dan dokumentasi untuk melakukan itu. Saya telah melakukan listing di pasar London tetapi tidak mungkin selama sekitar 20 tahun tetapi itu adalah keterampilan yang berbeda dan itu biasanya diadakan menangani semua pekerjaan terperinci yang biasanya ditangani oleh pialang saham daripada bankir investasi. Jadi apa langkah-langkah kunci sebagai penasihat? Pada dasarnya Anda perlu memberikan saran strategis perusahaan, Anda harus bergabung dan memahami apa yang ingin mereka capai dan kemudian dapat memberi saran kepada mereka dari pengalaman Anda tentang pasar dan sektor tentang apa yang ingin mereka lakukan.
Tak pelak lagi mereka akan ingin meningkatkan modal pada tahap tertentu yang mungkin melalui IPO, tetapi pada tahap awal itu jauh lebih mungkin untuk ekuitas swasta atau institusional atau investor modal ventura. Perusahaan mungkin ingin atau perlu melakukan akuisisi, jadi Anda harus membantu mereka di sisi pembelian untuk menemukan perusahaan yang akan dibeli dan kemudian mengatur semua itu dan mendapatkan dana untuk itu. Dan kemudian dari perspektif penjualan, Anda harus membantu mereka mewujudkan investasi mereka dan itu mungkin melalui jalan keluar sepenuhnya atau dengan bekerja sama dengan pialang saham untuk mencapai IPO. Mari kita lihat beberapa pelaku pasar di ekosistem M&A. Saya tidak benar-benar akan mendukung fokus pada perusahaan. Jelas, perusahaan adalah inti dari ekosistem, tetapi dari perspektif penasihat, dari perspektif pemain M&A yang membuat proses terjadi, Anda memiliki bank investasi, yang mungkin atau mungkin tidak memiliki fungsi pialang saham ekuitas di dalam mereka. Di masa lalu, kedua fungsi ini dipisahkan sungguh, dari akhir 1980-an dan seterusnya, yang mungkin tampak seperti sejarah bagi Anda tetapi tidak bagi saya. Kemudian ini menjadi jauh lebih terintegrasi. Jadi, Anda memiliki firma akuntansi dan audit bank investasi yang benar-benar menangani uji tuntas keuangan dan sisi akuntansi dari kesepakatan Anda memiliki pengacara yang menangani uji tuntas hukum pada dokumentasi kesepakatan dan kemudian Anda memiliki firma konsultan yang mungkin atau mungkin tidak terlibat. Semakin besar perusahaan klien, semakin besar kemungkinan mereka akan terlibat. Mereka sangat berguna karena mereka memiliki kantor internasional. Jika Anda seorang penasihat perbankan investasi, Anda benar-benar perlu memiliki fokus sektor. Ini adalah pasar yang terlalu luas kecuali jika Anda benar-benar beroperasi di ujung yang kecil dan kecil untuk menjadi generalis akhir-akhir ini. Itu pandangan tegas saya. Jadi saya berkonsentrasi pada sektor teknologi. Anda perlu memahami sektor Anda, siapa pemainnya, apa saja subsektor yang berbeda, bagaimana sektor teknologi terstruktur dan terorganisir. Apa trennya? Apa yang mendorong pertumbuhan sektor ini? Teknologi apa yang baru? Regulasi apa yang masuk? Siapa saja pemain utamanya? Apa yang panas? Apa yang orang ingin investasikan? Maka Anda harus memiliki pemahaman yang baik tentang bagaimana Anda menghargai perusahaan di sektor ini. Sektor yang berbeda memiliki metrik dan teknik penilaian yang berbeda karena cara menilai perusahaan properti sangat berbeda dengan menilai startup teknologi. Mari kita lihat sektornya, fokus sedikit lebih detail. Anda perlu memahami lanskap dan ekosistem bisnis. Lalu siapa saja pemain di pasar tersebut? Anda perlu tahu siapa pemimpin pasar itu. Anda perlu tahu perusahaan mana yang sedang berkembang, siapa pengganggu, siapa targetnya, siapa saja perusahaan yang akan dapat dilihat sebagai target akuisisi klien Anda, dan tentu saja, Anda dapat memasukkan perusahaan manapun yang dimiliki oleh firma ekuitas swasta atau firma VC dalam daftar itu. Anda perlu mengetahui kepemilikan perusahaan. Perusahaan publik sangat mudah tetapi mengidentifikasi perusahaan swasta, tergantung pada pasar geografis mana Anda berada. AS dan Inggris relatif mudah. Di beberapa pasar Eropa, informasi kepemilikan lebih rahasia. Anda juga perlu tahu siapa saja pemain modal ventura dan ekuitas swasta di pasar dan perusahaan mana yang mereka miliki dan kapan mereka membelinya dan oleh karena itu kapan mereka kemungkinan besar akan keluar dari mereka pengakuisisi konsolidator. Anda perlu memiliki pemahaman perusahaan yang sedang berkembang atau apakah mereka target. Anda hanya perlu melihat sejarah terkini mereka untuk melihat kelompok mana yang mereka ikuti. Jika Anda seorang penasihat, Anda juga perlu memiliki gagasan bagus tentang riwayat kesepakatan di sektor ini. Siapa yang telah melakukan apa di masa lalu dan dengan melihat siapa melakukan apa kepada siapa, maka Anda dapat mulai mengidentifikasi peluang yang mungkin dari perspektif penasehat. Tapi ini adalah gambaran yang kompleks karena ada perusahaan yang mengumpulkan uang sepanjang waktu. Ada perusahaan yang sedang dimulai sepanjang waktu. Ada perusahaan yang melakukan akuisisi sepanjang waktu. Dan ada perusahaan yang keluar sepanjang waktu. Dan jika sebuah perusahaan beralih dari perusahaan swasta ke perusahaan publik melalui IPO, sekarang telah mendapat ekuitas yang terdaftar secara publik yang dapat mereka gunakan untuk akuisisi. Perusahaan bahwa mereka dalam arti mereka telah mencapai jalan keluar tetapi mereka berubah menjadi perlu memahami siapa yang mendanai bisnis karena Anda perlu tahu bahwa bisnis tersebut dapat didanai.
Anda juga perlu memiliki perspektif nasional dan internasional yang baik karena tidak cukup hanya memahami apa yang terjadi di pasar Anda. Anda perlu mengetahui perusahaan mana yang datang dari luar negeri untuk memasuki pasar Anda, atau Anda perlu memiliki perspektif tentang perusahaan di pasar Anda yang ingin pergi ke luar negeri dan idealnya Anda membantu mereka dengan keduanya. Apa pertanyaan kuncinya? Nah, pertanyaan kuncinya adalah mengapa mereka harus mempekerjakan Anda dan Anda memiliki masalah IBM. Karena tidak ada yang pernah dipecat karena membeli dari IBM. Jadi ada kecenderungan bagi klien untuk bergegas ke perusahaan braket tonjolan besar yang mungkin atau mungkin tidak menerima mereka. Namun dalam arti tertentu, jika Anda tidak berada di perusahaan yang sangat besar maka Anda harus mampu mengukir posisi kompetitif Anda dengan sangat jelas untuk menunjukkan mengapa mereka harus mempekerjakan Anda. Jadi, Anda membutuhkan rekam jejak. Anda harus melakukan kesepakatan. Anda harus dapat menunjukkan keahlian Anda, baik dalam proses M&A tetapi juga di sektor ini. Anda membutuhkan kemampuan untuk membuat kesepakatan. Anda harus bisa berpikir dan menghasilkan ide-ide bagus tentang perusahaan yang bisa diakuisisi oleh klien Anda. Dan, tentu saja, Anda harus sangat jelas tentang bagaimana Anda akan dibayar, apakah Anda dibayar untuk 246, apakah Anda akan bekerja atau tidak hanya berdasarkan syarat dan ketentuan lebih besar dari pukul 011. Jadi jika Anda kemudian mengambil posisi itu dan berkata, apapun itu, Anda harus mengidentifikasi klien potensial. Jadi saya sekarang adalah penasihat investasi dan saya memikirkan pemasaran saya sendiri untuk bisnis saya sendiri. Jadi saya harus bisa mengidentifikasi pembeli. Saya perlu memiliki hubungan dan kontak dengan penjual. Saya perlu mengetahui semua investor keuangan utama di sektor saya. Anda perlu tahu siapa yang melakukan transaksi. Siapa yang punya uang. Perusahaan mana yang punya uang untuk melakukan transaksi. Jadi mari kita bicara tentang beberapa keterampilan hubungan dengan para pengambil keputusan. Anda harus memiliki pemahaman yang baik tentang proses M&A dan Anda perlu membedakan antara sisi beli dan sisi jual. Jadi, jika Anda berada di sisi beli, Anda bertindak untuk klien yang ingin melakukan akuisisi. Jika Anda berada di sisi penjualan, Anda bertindak untuk klien yang ingin menjual perusahaannya, di sisi yang berlawanan dari pengakuisisi. Anda harus bisa melempar. Anda perlu membaca pergi ke pasar dan mempromosikan diri Anda dan membujuk klien untuk mempekerjakan Anda. Anda harus memiliki persyaratan keterlibatan yang sangat jelas untuk klien Anda, biasanya dalam bentuk surat keterlibatan terperinci yang dapat berjalan ke beberapa halaman dan seringkali beberapa halaman lampiran tambahan dengan konten plat boiler di dalamnya. Jadi, Anda harus dapat mempresentasikan diri Anda dan syarat dan ketentuan Anda dengan sangat jelas tentang proses sisi beli. Pada dasarnya, saya sekarang telah disewa oleh klien untuk melakukan akuisisi untuk klien itu. Jadi hal pertama yang perlu saya lakukan adalah meninjau sektor tersebut dan mengidentifikasi target untuk klien itu. Target tersebut harus tersedia. Semuanya baik dan bagus memiliki latihan kertas yang mengidentifikasi daftar panjang target, tetapi kecuali jika Anda benar-benar tahu bahwa dewan perusahaan itu siap untuk mempertimbangkan penjualan sekarang. Tidak ada gunanya berbicara dengan mereka sekarang jika mereka berbicara tentang penjualan dalam waktu 2 tahun. Kemudian Anda harus bisa melakukan pendekatan atas nama klien Anda untuk melihat apakah mereka siap untuk berdiskusi. Itu mengarah, cukup logis, untuk diskusi awal antara para pihak, yang pada awalnya mungkin atau mungkin tidak melibatkan klien Anda dan pengungkapan nama mereka. Anda dapat melakukannya tanpa nama untuk memulai. Anda perlu melihat beberapa pandangan dan Anda harus membagikan nilai dan penilaian klien Anda. Jadi Anda kemudian perlu, kami memberikan nilai tersebut menghargai sebagai bagian dari harga akuisisi kepada perusahaan target. Itu mengarah pada negosiasi yang tak terhindarkan. Hal itu mengarah pada pembuatan letter of intent yang menetapkan syarat-syarat utama yang dinegosiasikan dan kemudian disepakati. Setelah letter of intent disetujui, ada fase uji tuntas di mana Anda mengirim pengacara, akuntan, konsultan manajemen, dan siapapun yang Anda inginkan, untuk melakukan kesehatan lingkungan, SDM, apapun itu, untuk pergi dan memeriksanya. Semuanya benar, bahwa tidak ada kerangka yang bersembunyi di lemari perusahaan yang ingin Anda beli dan akhirnya Anda menyelesaikan semuanya, Anda menyelesaikan persyaratan Anda menyusun kontrak jual beli dan kemudian Anda menyetujui kesepakatan itu.
Di sisi penjualan, ini adalah proses yang sedikit berbeda. Bagian terakhirnya mencerminkan sisi teluk, meyakinkan mereka bahwa Anda kompeten Anda harus menangani dan menawarkan klien mereka. Jadi, Anda harus memberi mereka gambaran, dari sudut pandang Anda, tentang penilaian dan kondisi keluar utama yang menurut Anda sesuai dengan bisnis mereka. Anda juga ingin tahu dari mereka apa kondisi keluar utama mereka. Apakah manajemen ingin bertahan atau mereka ingin pergi? Anda perlu mengidentifikasi alam semesta pengakuisisi potensial, memiliki pemahaman tentang strategi dan alasan mereka. Apa yang Anda cari adalah acquirer yang ingin membayar premi strategis untuk klien Anda dan karena itu Anda mencapai harga yang lebih tinggi saat keluar daripada yang seharusnya Anda lakukan. Anda harus menyusun ruang data. Ini adalah pengumpulan data yang digunakan dalam proses uji tuntas, yang akan diawasi oleh kumpulan dokumentasi bisnis yang cukup kompleks. Anda bertanggung jawab sebagai penasihat perbankan investasi untuk memastikan semuanya disatukan. Kemudian Anda harus memasarkan bisnis. Anda mungkin melakukan ini sebagai tembakan senapan hanya mendekati satu atau dua pembeli potensial atau Anda mungkin ingin menjalankan lelang luas dan mendekati berbagai pembeli potensial. Mungkin awalnya tanpa nama, dengan hanya satu atau dua halaman teaser tentang kesepakatan itu. Selanjutnya Anda akan memerlukan nota informasi tentang perusahaan, sebagai bagian dari materi pemasaran Anda. Setelah pembeli potensial menunjukkan minat, mereka menandatangani surat kerahasiaan dan kemudian Anda memberi mereka nota informasi, yang mungkin berupa buku setebal 30 atau 40 halaman tentang bisnis yang membantu mereka membentuk pandangan apakah mereka ingin membuat sebuah penawaran. Akan ada beberapa negosiasi dan diskusi dan kemudian Anda menerima tawaran atau penawaran dengan satu pembeli. Penawaran Anda mungkin menegosiasikan beberapa dan pada akhirnya pada saat yang sama, tetapi kemudian Anda benar-benar hanya ingin mendaftar dengan satu. Itu kemudian mengarah pada uji tuntas, yang mengarah ke dokumentasi akhir, kontrak jual-beli, penutupan dan uang berpindah tangan. Jadi itu adalah sisi lain dari kesepakatan. Sebagai penasihat, sebagai bankir investasi dalam proses ini, Anda membutuhkan banyak keterampilan dan pengalaman. Ini tidak sederhana, satu ukuran cocok untuk semua latihan. Ini adalah proses yang sangat kompleks dan tergantung pada banyak pengalaman. Anda perlu memiliki jaringan dan hubungan di seluruh sektor Anda dan di semua investor keuangan dan mungkin juga ke bank investasi lain. Anda memerlukan rekam jejak dan Anda harus dapat menunjukkan integritas Anda karena kerahasiaan dan kepercayaan sangat penting. Anda harus dapat menawarkan layanan Anda, kemampuan Anda, dan menjual diri Anda kepada pembeli di pasar. Anda perlu tahu bagaimana memasarkan bisnis mereka ke potensi. Anda perlu menguasai dan memahami semua dokumentasi yang terlibat. Anda mungkin tidak menulis banyak, tetapi Anda pasti ingin dapat memberi nasihat tentang apakah ungkapan dan bobot paragraf serta isi dokumen terperinci benar dan sesuai dengan keinginan klien Anda. Ini adalah sesuatu yang hanya dapat Anda peroleh dari pengalaman. Anda kemudian harus terorganisir dengan baik dan dapat mengelola proses kesepakatan karena itulah peran utama Anda, menyelesaikannya sepenuhnya. Itu berarti menindaklanjuti rapat, mengatur agenda, memastikan bahwa langkah-langkah tindakan telah diambil, memastikan bahwa prosesnya mengikuti jadwal yang Anda tetapkan. Tentu saja, Anda memerlukan keterampilan negosiasi karena Anda adalah negosiator utama untuk klien Anda dan Anda perlu memberitahu mereka tentang cara terbaik untuk menegosiasikan kesepakatan dan menyelesaikan kesepakatan. Jadi itulah perspektif pribadi saya tentang penggabungan. Ini didasarkan pada lebih dari 30 tahun pengalaman. Saya tahu ini adalah video yang cukup panjang, tetapi saya ingin berbagi pengalaman pribadi itu dengan Anda, untuk memberi Anda kepercayaan diri yang saya miliki, pemahaman terperinci tentang proses merger dan akuisisi yang dengan senang hati saya bagikan kepada Anda.